Halo Sobat Bakta, perkenalkan nama saya Winanda Rizky Bagus Santosa. Hari ini kita akan membahas terkait korban ataupun pasien sudden cardiac arrest ataupun henti jantung atau henti nafas secara mendadak. Nah, tanda dan gejala dari sudden cardiac arrest ini adalah pasiennya ini tidak ada nadi. Ketika kita lihat nadi pada bagian karotis itu tidak ada. Terus kemudian nafas dari pasien, ketika kita lihat pengembangan dadanya, pasiennya ini tidak bernafas. Nah, makanya seringkali untuk pasien dengan sudden cardiac arrest ini disebabkan karena penyakit jantung koroner. Bisa jadi juga karena pasien-pasien dengan penyakit paru seperti TBC atau diabetes mellitus, terus kemudian penyakit lainnya, sehingga Sobat Bakta kita harus bisa atau mampu memberikan pertolongan pada korban, pada pasien dengan sudden cardiac arrest. Oke Sobat Bakta, kita akan berbagi ilmu terkait bagaimana penanganan awal dari pasien-pasien dengan sudden cardiac arrest ataupun pasien yang mengalami kondisi seperti itu di luar rumah sakit. Untuk cara yang pertama adalah DRS-CAB. Untuk D sendiri adalah danger. Danger ini aman bagi penolong, aman bagi pasien, dan aman lingkungan. Jangan sampai ketika kita menolong si korban sudden cardiac arrest ini, kita ikut menjadi korban. Ketika lokasinya pasien ini atau korbannya ini berada di jalan raya ataupun tempat yang ramai di situ, kita pinggirkan terlebih dahulu. R adalah respon. Kita cek respon dari korbannya ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita menepuk dada si korban. Suatu contoh, Pak. Nah, jika pasiennya ini tidak merespon terhadap tepukan oleh si penolong ini, maka kita bisa menggunakan respon nyeri. Kita tekan pada bagian ujung jari pada pasien atau pada bagian ibu jarinya. Ya, kita tekan. Oh, ternyata si korban ini tidak respon. Nah, kemudian langkah berikutnya atau langkah yang ketiga adalah S atau shout for help. Nah, makanya kita panggil ya ataupun kita telepon ambulan gawat darurat ya. Sambil menunggu ambulan datang, kita bisa memberikan pertolongan awal dengan cara C. Tadi sudah DRS, sekarang C. C adalah sirkulasi. Sirkulasi ini kita lakukan kompresi dan ventilasi. Bagaimana kita melakukan kompresi ini? Ya, kita melakukan yang namanya suatu pijat jantung. Berapa kali kita melakukan pijat jantung ini? Sebanyak 30 kompresi dan 2 ventilasi. Sebanyak berapa? Sebanyak 5 siklus. Ya. Terus kemudian setelah kita lakukan kompresi dan ventilasi, kita lakukan yang namanya automatic early defibrillation atau disebut dengan AED. Ya. Nah, AED ini fungsinya sebagai alat kejut jantung ya. Terus kemudian setelah kita lakukan yang namanya pemberian AED itu atau automatic early defibrillation itu, kita lakukan kompresi dan ventilasi lagi. Sampai kapan Sobat Bakta? Sampai nadinya teraba. Setelah nadi teraba Sobat Bakta, yang kita lakukan adalah airway ya. Kita cek jalan nafas ya. Ketika ada sumbatan jalan nafas, suatu contoh ada benda padat, ada permen karet, ataupun ada air liur dan lain sebagainya, ketika menyumbat, kita lakukan yang namanya cross finger atau finger swab. Kita keluarkan sumbatannya itu, ketika kita lakukan ventilasi, ya, nanti tidak ada sumbatannya. Ya. Nah, setelah kita lakukan airway, maka kita ke tindakan yang berikutnya adalah breathing. Nah, kita berikan nafas. Nadinya sudah ada, kemudian nafasnya tidak ada, kita lakukan rescue breathing Sobat Bakta. Bagaimana kita lakukan rescue breathing? Setiap 10 sampai 12 kali per menit ataupun setiap 6 detik sekali ya. Jadi, kita tiup pada bagian mulutnya si korban ini, kita berikan nafas. Kita hembuskan nafas sambil kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hembuskan lagi. Kita tiup nafasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai kapan Sobat Bakta? Sampai si korban ini ya mampu untuk bernafas dengan spontan. Kita lihat pengembangan dadanya. Ketika nadinya sudah ada, tadi nafasnya juga sudah ada, maka yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan posisi
recovery atau posisi miring ya. Fungsinya apa Sobat Bakta? Fungsi recovery atau miring ini mencegah lidah jatuh ke belakang ataupun terjadinya aspirasi pada si korban yang terkena sudden cardiac arrest. Sambil kita menunggu ambulan tadi yang sudah kita call for help tadi datang. Demikian Sobat Bakta pembahasan terkait bagaimana pemberian pertolongan pada pasien dengan sudden cardiac arrest. Sampai ketemu di Bakta Spot selanjutnya. Terima kasih.